The crowd erupts like a roaring sea. Flags are flying high with endless glee. Under stadium lights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam olahraga, pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jilu Custain dalam sebuah podcast yang selalu kita akan mengantarkan kepada Anda tema-tema sepak bola Indonesia, timnas Indonesia. Ya, pemain-pemain kita sudah pada kumpul nih ya di Jakarta, dan ada satu yang selalu dinanti-nantikan oleh ratusan juta masyarakat Indonesia, the big man, Elkan Bagot. Yang udah datang ya, yang tadi malam itu saya prediksi ya, kedatangan ada Jade Ses, kemudian Justin Hubner, ada juga Emil Audero dan Kevin Dix itu dini hari. Namun saya rasa pagi tadi udah datang. Ya, ini udah ada, dan sementara itu Elkan Bagot dan rekan-rekan semuanya nampaknya saya melihat muka bahagia dari the big man ini ya. Pemain yang bertinggi 196 cm ini bahagia rasanya dia bisa kembali ke tanah air dan bertemu dengan teman-temannya di timnas. Tidak hanya itu, kiper Borneo ya, jadi Beckham Putra, jadi pemain-pemain kita yang lokal ada Jordi Amat itu juga udah kumpul ya. Masih kita tunggu karena ini tanggal 23, besok masih 24, terakhir besok yang bermain di area divisi tadi malam itu masih ada ya. Ada Martin Paes, kemudian juga siapa ini, Dean James ya, karena Justin Hubner sudah pada malam minggu udah selesai, Fortuna Sittard kalah dia, dan mereka ini yang Justin Hubner saya katakan akan bergabung bersama rekan-rekan yang lain dari Italia ya, dari Jerman ya. Kemudian ini nampak bahagia sekali muka-muka pemain timnas ya, itu memang kehangatan harus ada dalam berkumpulnya para pemain-pemain timnas ini, anak-anak bangsa, pahlawan bagi kita semuanya. Kita harus dukung bagaimanapun, apapun yang kita punya, doa ya, nonton langsung, nobar ya, meskipun ya kita itu ya ada bonek, ada boboto, ada macam-macam lah di Indonesia. Kita saat ini kalau udah timnas jadi satu, lebur merah putih di dada. Ya, kita adalah para supporter dari para pemain-pemain yang ya dipanggil itu, tentu saja banyak sekali pikiran-pikiran kita yang tercurah pada sosok 24 pemain yang sudah dipanggil oleh John Herdman. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk menuju 1 juta subscribers ya. Terima kasih ya yang udah ngedukung kita untuk menuju 1 juta subscribers. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa rekan-rekan semuanya, kalau Anda udah like dan subscribe, bagiin ini ya, bagikan konten ini, dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada Bung Jelo di link kolom komentar. Saya itu seneng ketika Anda mengkritik saya ataupun mengkritik PSSI atau mengkritik Pak Erick Thohir selaku ketum. Kalau saya pribadi, ketika Anda mengkritik saya, itu bukti Anda mencintai timnas Indonesia, karena kita itu adalah supporter timnas Indonesia. Terima kasih, I love you para supporter timnas. Baik, langsung aja kita bahas. Rekan-rekan semuanya, ini adalah waktu di mana para pemain ya ketemu satu sama lain yang ada di Liga BRI ini kan sudah ada di Indonesia ya. Ya, baik itu Jordi Amat, Rizky Ridho ya, kemudian Beckham Putra, Doni Tri Pamungkas, semua sudah ada yang udah dipanggil dan mereka ada di Liga BRI 1. Nah, ini Elkan Bagot ya, ini tadi malam itu udah datang. Elkan Bagot tadi malam udah datang dan dia bergabung langsung dengan anak-anak timnas. Nah, ini cukup menarik ya, karena memang kemarin tanggal 22 anak-anak yang ada di Liga 1 itu sudah pada kumpul.
disusul Elkan Bagot. Nah ini rasa rindu, rasa kangen karena Elkan Bagot itu tersuar ya, banyak sekali berita-berita yang mengatakan ya dia berselisih paham dengan Coach Sintayong pada era yang lalu. Ini kan bukan begitu. Jadi Elkan Bagot itu memang dia fokus pada karirnya. Kalau dia memilih antara timnas dan karir, ya harus optimal dulu di karir karena itulah dia cari duit dari karirnya di klub. Dan memang saya juga tidak mempermasalahkan ya, karena bagaimanapun dia itu ada anak bangsa, pahlawan kita ya, salah satu the big man di timnas Indonesia. Dan kehadiran seorang the big man ya, Elkan Bagot ini cukup luar biasa karena bagaimanapun ya, John Herdman ini orang Inggris ya, orang Inggris yang sama-sama Inggris lah. Kalau Elkan Bagot itu kan berpindah-pindah dari Ipswich dipinjamkan Bradford dan lain sebagainya. Saat ini ada di Ipswich di Championship. Apakah karirnya nanti juga ya untuk karir ya kita selalu akan dukung apapun yang akan terjadi. Mudah-mudahan Elkan bisa, kalau Ipswich melanjutkan kontraknya dan memperpanjang hingga dia nanti lolos di Premier League, ya mudah-mudahan dia dapat kontrak yang permanen dari Ipswich atau dia pindah ke klub lain di Premier League. Itu kita doakan mudah-mudahan karir dari seorang Elkan Bagot ini bisa terus continue ya, karena nanti di FIFA Series saya rasa dia akan menjadi salah satu pilihan utama dari seorang John Herdman. Kenapa saya bilang begitu? Ya, satu, tinggi, gede, ya, kuat, strong. Ini bahkan di era Sintayong pernah jadi striker. Karena ya tingginya bukan main anak ya. 196 dan kuat anak ini ya. Dalam duel-duel ya, kelemahannya adalah memang pemain tinggi itu di lari. Ya, jelas. Kalau kelincahan dan kegesitan itu tidak bisa mengalahkan anak-anak timnas yang di bawah tingginya dari seorang Elkan Bagot. Namun dari strong, penjagaan, dia kuat ya. Ya itulah kelemahan dari seorang, ada sisi baik, ada sisi buruk dari Elkan Bagot ya. Kalau dia mengejar pemain yang sudah sprintan lebih duluan, wah itu pasti kalah ya, meskipun badannya tinggi. Namun dalam FIFA Series dia akan berpasangan dengan seorang Jaitzes yang kita tadi malam udah katakan dini hari nanti ya. Saya rasa udah datang ya, pagi tadi udah datang. Kemudian siapa ini? Kevin Dix ya, kemudian siapa lagi ini? Emil Audero dan Justin Hapner. Ataukah saya nggak tahu ya, mereka transit di Singapura menunggu pemain-pemain yang lain. Tapi saya rasa Sandy Walsh itu pasti berangkatnya sama mereka ya. Mereka tunggu di Singapura kemudian berangkat ke Indonesia. Nah, ini kita kembali ke Elkan Bagot karena ya saya aja sebagai supporter kangen dengan kehadiran Elkan Bagot di suasana riuh renyahnya timnas Indonesia ya. Dari berbagai macam media sosial itu selalu menyoroti seorang Elkan. Kenapa Elkan menjadi sorotan? Karena dia salah satu juga ya di era-era Sintayong itu pemain pertama yang berhasil dinaturalisasi ya. Jadi Jordi Amat, Elkan Bagot ini ada pemain-pemain pertama dulu sebelum regenerasi yang sudah kita kenal ya. Ada Miliano Jonathan, Adrian Wibowo. Itu kan Adrian Wibowo bukan dinaturalisasi, namun dia berpindah langsung bersumpah. Jadi nggak perlu naturalisasi kalau Adrian Wibowo. Kalau Miliano Jonathan harus gitu ya. Karena si Adrian kan belum punya, dia masih berhak untuk memilih apakah Indonesia ataukah Amerika. Dia memilih Indonesia. Jadi nggak ada naturalisasi Adrian Wibowo. Namun Elkan Bagot ini adalah ya salah satu di antara pemain-pemain naturalisasi diaspora di era Sintayong ya. Jadi
memang rasa kangen Elkan ya, kita itu sebagai supporter, kehadiran Anda di timnas itu bukan hanya rasa kangen, tapi itu kami rasanya bangga dengan adanya tembok besar di belakang kita ya. Nanti saya rasa dia akan bermain dengan Jade Ses, kemudian Justin Hubner ya, 3 palang pintu ini akan menjaga kekuatan ya timnas Indonesia di belakang ya. Untuk nanti kita akan membalas, bukan membalas sebenarnya ya, karena John Herdman pernah ngalahin Saint Kitts and Nevis. Nah ini apakah mampu? Saya rasa mampu ya. Saya rasa mampu dengan kekuatan 567 miliar. Skuad timnas yang saat ini ada itu adalah 567 miliar. Nah itu saya rasa dengan keyakinan, dengan potensi para pemain yang ada di timnas Indonesia itu mampu ya untuk mendapatkan poin, 3 poin. Nah untuk ya ini untuk Bulgaria itu ya, ini bagaimana nanti? Apakah harapan kita pada John Herdman itu akan terpenuhi? Balas dendam. Ini dalam konteks balas dendam yang baik ya, mengalahkan mereka dalam sebuah pertandingan sepak bola. Bulgaria 5-3 kita kalah 2-0, 5-9 kita imbang 0-0, dan 7-3 kita kalah telak 4-0 dari Bulgaria. Ini adalah 3 kali pertemuan kita dengan Bulgaria, dan harapan kita itu ada pada seorang John Herdman yang saya rasa dia dengan dengan skuad yang kita miliki, meskipun ya saya udah banyak ya, bukan banyak sih, kritik banyak sih, karena rekan-rekan begini, ketika saya mengkritik John Herdman itu bukan berarti saya tidak suka, tidak. Saya tuh suka dengan pelatih kita, dan yang dibutuhkan dia adalah memang orang-orang seperti saya yang kritis atas keputusan seorang John Herdman dengan pemanggilan pemain. Contoh nih, kiper kok lebih 4, ya kita kritisi kenapa tidak dikurangi, kemudian memasukkan pemain yang dia bertipe central midfielder. Jadi dia tidak hanya Ivar Jenner sendirian. Karena kalau takutnya Ivar Jenner itu kena tackle kemudian cedera, siapa yang akan menjadi central midfielder? Dan itu harus dipikirkan oleh seorang John Herdman. Apakah dia mau berjudi dengan hal-hal ini? Karena tipe-tipe pemain yang ada ya, itu rata-rata itu adalah LB ya, kemudian LM ya. Ini 4 pemain yang ada di sana. Harusnya kan dikurangi 1 ya. Donitri kah atau siapa, dikurangi untuk penguatan di sektor RB-nya hanya 2, Sandy Walsh dan juga Kevin Dix. Kalau Yakob Sayuri ditarik di sana kurang maksimal, saya jamin kurang maksimal kalau dia ditarik di RB timnas, karena kemarin udah dipasang di RB nggak bisa apa-apa ya, di kualifikasi round 4 ya, di di Arab Saudi sana nggak bisa ngapa-ngapain itu, malah banyak kesalahan yang dilakukan oleh seorang Yakob Sayuri kalau dia dipasing di RB atau di RM ya. Itulah kondisi-kondisi teman-teman. Bukan kita itu sok keminter, bukan ya, tapi melihat dengan keadaan timnas kita, sebenarnya kita surplus dengan pemain-pemain yang luar biasa ya, baik itu di back, kiper ya, kemudian wing kanan, wing kiri, kemudian LM, RM ya, RW, LW, ini banyak pemain yang luar biasa. Dan memang itulah apa yang sudah kita berikan kepada seorang John Herdman. Apakah itu jadi sebuah kritik? Ya bisa jadi, dan John Herdman akan membuktikan dia itu pantas dipilih oleh PSSI menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, itulah yang menyebabkan ya perbedaan-perbedaan itu menjadi sangat indah kalau kita ya, kalau yang mengatakan saya ini doyan omong dan lain sebagainya, nggak apa-apa, saya akan terima rekan-rekan semuanya. Anda mengkritik saya,
mengatakan saya tidak cinta, saya akan terima dengan bahagia ya. Nah, kita kembali ke Elkan Bagot ya. Elkan Bagot itu memang ya, saya sendiri itu ya dulu itu memang ngefans sama Elkan Bagot ya. Dan kemudian kepindahan dari seorang Elkan Bagot ke klub dipinjamkan ya, itu jadi masalah yang serius. Saya pikir itu masalah bukan masalah enteng, masalah serius. Dan saat ini welcome Elkan ya. Kita akan mendukung Anda timnas Indonesia, skuad timnas nanti yang akan diturunkan. Jadi ini tanggal 23, 4 hari lagi. Ini 4 hari lagi ya, FIFA Series. Nanti jadwalnya setengah 4 sore ya. Solomon akan menghadapi Bulgaria dan kita akan bermain di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, pukul itu ya yang bisa kita sampaikan tanggal 27 Maret 2026, 4 hari lagi. Nah, mudah-mudahan timnas bisa meraih angka penuh saat pertandingan pertama ya, itu wajib ya, karena itulah yang akan menentukan ranking FIFA. Karena penurunan dari ranking FIFA yang dialami oleh Malaysia nanti pada bulan April, biasanya begitu ya, pada 1 April itu akan ada perubahan ranking FIFA. Kalau kita bisa mendapatkan poin penuh, Saint Kitts and Nevis, kemudian Iran, ini pasti akan mendapatkan poin yang penuh ya. Itu pasti kita akan naik gitu ya. Kita akan naik dan mudah-mudahan bisa mendapatkan poin penuh atas Saint Kitts and Nevis dan juga Bulgaria itu ya. Terima kasih yang sudah nyaksiin. Jangan lupa untuk dukung kita menuju 1 juta subscribers. Jangan lupa ya. Pokoknya berikan kritikan pada saya. Terus kritik saya. Nggak apa-apa. Saya terima teman-teman. Karena saya ini adalah Anda adalah kita. Dari Jakarta, saya Jilu Custer mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.